Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti Ibu. Kenapa? Kalau Ibu nggak takut. Karena Ibu tahu hak Ibu. Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, Ibu biasanya Ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong.
Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah
rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya, kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dutu melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk Pak di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa itu, Pak? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh.
Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut, karena ibu tahu hak ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul, baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau umamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak polisi.
Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut, ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini, seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral gitu ya Pak di daerah-daerah. Ya kenapa kemarin nggak dibilang kok BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong BIN juga netral. Oh berarti BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa tuh Pak? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya,
Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Nah, jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti Ibu. Kenapa? Kalau Ibu nggak takut. Karena Ibu tahu hak Ibu. Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, Ibu biasanya Ibu rangkul aja. Lo Pak,
Pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren, Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia melawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga dengar kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena Republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut?
Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya, kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dutu melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti Mereka BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa itu Pak? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat,
Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut, karena ibu tahu hak ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul, baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan
kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh, ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut, ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini, seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral gitu ya Pak di daerah-daerah. Ya kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan?
Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh berarti Ah, BIN tidak netral, Pak. ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Apa tuh Pak? Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Nah, jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti Ibu. Kenapa? Kalau Ibu nggak takut. Karena Ibu tahu hak Ibu. Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah,
sama yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini ini udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin. Ini udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena Republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan,
Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya, kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti Mereka BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa itu Pak kenyataan? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut, ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabar ke 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi
intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut, karena ibu tahu hak ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul, baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau mamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini ini sudah
Udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin. Ini udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ. Yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh, ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut, ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya. Tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya? Sama Mbak Puan. Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi
pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya yakini aja bahwa kita netral. Gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral gitu ya Pak di daerah-daerah. Ya kenapa kemarin nggak dibilang kok BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong BIN juga netral. Oh berarti Mereka BIN tidak netral, Pak. Ya Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Apa tuh Pak? Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Nah, jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti Ibu. Kenapa? Kalau Ibu nggak takut. Karena Ibu tahu hak Ibu. Enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan
bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia melawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena Republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat,
yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya, kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk Pak di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa itu, Pak? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabar aja 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa
yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut, karena ibu tahu hak ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul, baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh.
Sekarang udah pada pusing lu. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut, ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya? Sama Mbak Puan. Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya kalau
setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk ya Pak di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang kalau BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti Mereka BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Apa tuh Pak? Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut. Karena ibu tahu hak ibu. Enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman?
Tahu nggak Pak Ainan? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau.
Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini, seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Ya, kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya. Yakini aja bahwa kita netral, itu aja. Jadi kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral untuk di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti BIN tidak netral, Pak. Ya, Sama Bapak mereka BIN tidak netral, Pak. kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, Apa tuh Pak? yang pernyataan yang beredar di media itu, betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Ya. Dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu, hari-hari ini apa ya,
sama Mbak Puan. Ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa ngelihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut, karena ibu tahu hak ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih
kalian dibegitukan karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong le. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya lu. Sekarang udah pada pusing lu. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut. Ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggang